Konsep protokol dan standar komunikasi data di dalam komunikasi data. Kita bahas tentang konsep protokol. Jadi dalam konsep komunikasi data itu istilah protokol itu merupakan aturan, begitu ya, aturan atau rules yang mengendalikan proses komunikasi data. Jadi namanya juga aturan. Jadi maka fungsi protokol secara umum adalah untuk mengatur, ya, untuk mengatur, mengendalikan mungkin dan membatasi jalannya data dari pengirim ke penerima. Jadi aturan, fungsi protokol di situ adalah untuk mengatur, mengendalikan dan membatasi jalannya data dari pengirim ke penerima. Gitu. Jadi lantas apa saja yang diatur begitu ya di dalam proses komunikasi data begitu. Jadi dalam komunikasi data itu protokol setidaknya mengatur 3 hal seperti apa yang akan atau dapat dikomunikasikan, kemudian kapan data atau kapan data akan atau dapat dikomunikasikan, kemudian bagaimana cara data akan dikomunikasikan. Untuk memperjelas berikut ini ada ilustrasi yang menggambarkan tentang protokol dalam komunikasi data begitu. Jadi ini ada gambar ilustrasi tentang protokol komunikasi data. Ada sebelah kiri, sebelah kanan itu semacam percakapan. Jadi dari gambar ilustrasi ini ya mempresentasikan begitu ya konsep protokol yang ada di dalam komunikasi data. Dalam di gambar ini ya yang kita lihat itu misalkan ada seorang mahasiswa misalkan sebelah kanan bertanya kepada seorang temannya yang di sebelah kiri misalkan begitu. Jadi mahasiswa tersebut itu menanyakan tentang waktu mulai mata kuliah komunikasi data. Ada di situ ada aturan. Jadi ada aturan tidak tertulis ya bahwa seseorang yang baru saja bertemu begitu misalkan biasanya harus menyapa terlebih dahulu mungkin, atau hal ini memang terkait sopan santun begitu ya di dalam masyarakat. Jadi kalau misalkan kita lama nggak ketemu begitu ya sewajarnya kita harus saling menyapa, jadi bukan diem-diem saja. Jadi nah setelah itu misalkan barulah si mahasiswa tadi menanyakan begitu ya tentang tujuannya, yaitu ingin mengetahui jam masuk atau jam mulai mata kuliah komunikasi data. Jadi misalkan si teman mahasiswa begitu mahasiswa sesuai yang ada di gambar begitu ya akan memberikan jawaban pada saat pertanyaan dari mahasiswa tersebut itu bisa ditangkap dan diinterpresentasikan ya dengan benar begitu. Jadi di dalam ilustrasi di atas itu juga terlihat ya dalam ilustrasi dari gambar yang ada di slide begitu. Jadi terlihat bahwa mahasiswa, penanya dan penjawab itu setidaknya harus bergantian dalam berbicara agar komunikasi berjalan dengan baik. Jadi komunikasi itu kalau kita bertemu lama nggak ketemu atau mungkin ketemu teman itu sesuai dengan norma kesopanan kita harus saling sapa, harus saling komunikasi gitu. Nah selain itu terdapat 3 elemen utama nih di dalam protokol agar tugas yang dibebankan itu dapat terlaksana dengan baik. Itu menurut Horizon 2007. Jadi yang pertama tuh sintaks. Jadi sintaks ini berkaitan dengan format dan struktur dari data. Seperti yang akan terlihat dalam slide ini begitu ya, format dan struktur dari data
akan berbeda-beda untuk setiap protokol yang digunakan. Jadi misalnya pada komunikasi serial asinkron, misalkan data yang dikirimkan itu akan memiliki struktur 1 bit di awal, kemudian 1 bit paritas, kemudian 7 bit data itu sendiri, dan 2 bit berhenti. Jadi struktur tersebut itu di atas tidak akan berlaku untuk protokol yang berbeda, itu untuk sintaks. Kemudian untuk semantik, jadi semantik ini berkaitan dengan interpretasi arti begitu ya, dan makna dari setiap seksi dari deretan bit. Jadi misalnya deretan bit yang mengandung informasi alamat itu harus dapat ditentukan dengan sendirinya apakah alamat yang dimaksud adalah alamat routing atau alamat dari sebuah terminal akhir. Nah, untuk yang ketiga, elemen yang ketiga itu adalah pewaktuan atau timing begitu. Jadi pewaktuan ini berkaitan dengan 2 hal, yaitu kapan data siap untuk dikirimkan dan berapa cepat data tersebut ditransmisikan. Jadi pewaktuan di sisi pengirim harus sinkron dengan pewaktuan di sisi penerima begitu, agar tidak terjadi kesalahan pembacaan data. Jadi proses ini dalam komunikasi data itu dikenal dengan istilah sinkronisasi. Sekarang fungsi protokol telah dijelaskan ya sebelumnya, bahwa fungsi protokol itu secara umum adalah untuk mengatur tadi ya di awal, untuk mengendalikan, kemudian untuk membatasi jalannya data dari pengirim ke penerima. Jadi hal tersebut itu mempunyai tujuan begitu. Jadi untuk menghubungkan sisi pengirim dan sisi penerima di dalam apa? Di dalam berkomunikasi begitu, serta dalam bertukar informasi begitu ya, agar dapat berjalan dengan baik dan benar. Jadi di sini fungsi protokol itu secara detail itu akan saya jelaskan. Yang pertama itu adalah fragmentasi dan reassembly begitu. Jadi dari maksud dari fragmentasi itu adalah proses membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data begitu pada saat berada di sisi pengirim. Jadi sedangkan reassembly itu merupakan proses penggabungan kembali menjadi paket informasi yang lengkap setelah diterima dari pengirim oleh penerima. Yang pertama tuh, jadi ada fragmentasi dan reassembly. Kemudian yang kedua adalah encapsulation. Jadi proses ini itu untuk melengkapi informasi atau yang akan dikirimkan begitu ya, dengan address, dengan kode koreksi dan lain-lain. Selanjutnya adalah connection control. Jadi salah satu fungsi protokol di sini itu adalah sebagai connection control. Itu untuk mengontrol komunikasi dari pengirim data ke penerima data. Jadi untuk mengontrol komunikasi. Jadi dalam mengontrol hubungan itu, hubungan komunikasi keduanya itu dibangun terlebih dahulu atau connection begitu. Jadi selain itu, hubungan ini juga termasuk dalam hal pengiriman data dan mengakhiri hubungan yang telah dibangun. Kemudian selanjutnya adalah flow control. Jadi fungsi di sini ada sebagai pengatur perjalanan atau aliran data dari pengirim ke penerima. Kemudian ada lagi error control. Kalau error control itu mengontrol kemungkinan kesalahan yang terjadi pada saat pengiriman data, baik itu pada saat dikirim maupun saat data diterima. Kemudian yang terakhir adalah transmission service. Jadi fungsi dari transmission service itu memberi pelayanan komunikasi data itu khususnya yang berkaitan dengan prioritas dan keamanan serta perlindungan data. Kemudian jenis protokol. Jadi protokol di bidang komunikasi data itu sangat penting ya. Jadi tanpa protokol komunikasi data itu tidak berjalan begitu ya dengan baik. Jadi misalkan protokol-protokol itu diciptakan dan disepakati secara internasional begitu oleh organisasi industri gitu. Jadi yang ada di dalamnya. Kemudian salah satu protokol yang paling
terkenal itu adalah OSI. Mungkin sebelumnya kalian sudah mendengar kata-kata OSI, itu Open System Interconnection, yaitu seperangkat paduan untuk mengimplementasikan komunikasi jaringan komputer. Jadi protokol di sini ada banyak. Di sini ada TCP/IP, Transmission Control Protocol, kemudian ada UDP ya, User Datagram Protocol, kemudian ada DNS, Domain Name System, ada SLEEP, ada PPP, ada ICMP, ada POP3, ada IMAP, kemudian ada HTTP dan HTTPS, ada SSH, kemudian Telnet, FTP, LDAP, SSL, dan AppleTalk. Yang sering saya pakai di tempat kerja, saya menggunakan FTP, kemudian SSH. Yang sering saya pakai, ya saat bekerja. TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Jadi TCP/IP ini protokol yang paling sering digunakan pada saat ini. Jadi TCP/IP itu merupakan standar komunikasi data begitu ya, yang digunakan oleh komunitas internet lah dalam proses tukar-menukar data dari suatu komputer ke komputer lain, itu di dalam jaringan internet. Jadi protokol ini disebut juga protokol suite, yaitu berupa kumpulan protokol ya. Jadi protokol suite itu berupa kumpulan protokol. UDP, User Datagram Protocol. Jadi di sini salah satu protokol lapisan transport TCP/IP itu yang mendukung komunikasi yang tidak andal atau unreliable. Jadi tanpa koneksi atau connectionless antara host-host dalam jaringan yang menggunakan TCP/IP. Jadi protokol ini didefinisikan dalam RFC 768 begitu. Jadi dari penjelasan ini, penjelasan yang dimaksud tanpa koneksi atau connectionless itu adalah saat pesan-pesan UDP saat pesan-pesan UDP yang akan dikirimkan tanpa harus dilakukan proses negosiasi koneksi antara dua host yang hendak bertukar informasi. Begitu. Jadi sedangkan yang dimaksud tidak andal begitu ya, atau unreliable itu jadi pada saat pesan-pesan UDP yang akan dikirimkan sebagai datagram tanpa adanya nomor urut atau pesan acknowledgement. Jadi UDP juga menyediakan mekanisme untuk mengirim pesan-pesan di sebuah protokol lapisan aplikasi atau proses tertentu begitu. Jadi di dalam sebuah host dalam jaringan yang menggunakan TCP/IP. Jadi header UDP berisi field source process identification dan destination process identification. Jadi UDP ini juga menyediakan penghitungan checksum berukuran 16 bit terhadap keseluruhan pesan UDP. DNS, Domain Name System, ini mungkin sudah familiar ya dengan dengan kata-kata DNS atau Domain Name System. Itu merupakan sistem pendistribusian database yang digunakan untuk pencarian nama komputer di dalam jaringan yang menggunakan TCP/IP. Jadi DNS itu biasa digunakan pada aplikasi yang terhubung ke internet seperti web browser begitu ya, ataupun email. Jadi peran DNS di sini adalah membantu memetakan host name sebuah komputer ke IP address. Jadi selain digunakan di internet, DNS juga dapat diimplementasikan ke private network atau internet. Jadi jika digunakan untuk intranet, misalkan, jadi DNS itu memiliki beberapa keunggulan, yaitu mudah, konsisten, dan simple. Itu adalah dari keunggulan dari DNS. Jadi mudah itu bagaimana? Yaitu mudah itu DNS sangat mudah digunakan karena user itu tidak lagi direpotkan untuk mengingat IP address sebuah komputer. Cukup host name atau nama komputer saja.
Jadi tidak menghafalkan IP-nya sekian. Jadi kalau mau mengunjungi URL itu IP-nya sekian gitu, nggak begitu. Jadi kalau misalkan sukisno.com ya tinggal ketik sukisno.com saja, sudah langsung muncul begitu ya. Kemudian konsisten. Jadi yang kedua tuh konsisten. Jadi misalkan IP address sebuah komputer itu bisa berubah tapi hostname itu tidak berubah atau tetap. Kemudian yang ketiga tuh simple. Jadi simple di sini user tuh hanya menggunakan satu nama domain untuk mencari, baik itu di internet maupun di intranet. Jadi simple. Kemudian SLIP, SLIP, Sleep Serial Line Internet Protocol. Jadi SLIP merupakan sebuah SLIP itu merupakan sebuah protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Ada lagi di sini PPP, Point to Point Protocol. Jadi Point to Point Protocol itu sebuah protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak itu digunakan pada One Wide Area Network. Jadi protokol PPP ini, protokol Point to Point Protocol itu standar industri yang berjalan pada lapisan data link dan dikembangkan itu pada awal tahun 90-an sebagai respon terhadap masalah-masalah yang terjadi pada protokol Serial Line Internet Protocol atau SLIP. Jadi yang hanya mendukung pengalamatan IP statis kepada para kliennya begitu. Jadi dibandingkan dengan pendahulunya, misalkan dibandingkan dengan SLIP begitu ya, ini PPP jauh lebih baik itu, mengingat kerja protokol ini lebih cepat begitu, menawarkan koreksi kesalahan, kemudian negosiasi sesi secara dinamis tanpa adanya intervensi dari pengguna. Jadi selain itu protokol ini juga mendukung banyak protokol-protokol jaringan secara simultan. ICMP atau Internet Control Message Protocol. Itu jadi protokol ini fungsinya ya menentukan dan mengetahui apakah komputer tujuan dapat dijangkau atau tidak. Jadi selain itu untuk mengetahui lama waktu pembalasan dari komputer tujuan atas paket data yang telah dikirimkan oleh komputer pengirim. Post Office Protocol versi 3. Itu protokol itu digunakan untuk mengambil email dari email server. Jadi protokol POP3 itu dibuat karena desain dari sistem email yang mengharuskan adanya email server yang menampung email untuk sementara waktu sampai email tersebut itu diambil oleh penerima yang berhak. Jadi kehadiran ini ya, email server ini disebabkan kenyataan bahwa hanya sebagian kecil dari komputer penerima email yang terus-menerus melakukan koneksi ke jaringan internet. Kemudian IMAP. Di sini ada Internet Message Access Protocol. Itu semacam protokol yang digunakan untuk pengiriman surat elektronik atau email di internet. Protokol ini itu untuk mengirimkan data begitu dari komputer pengirim email ke server email penerima. Jadi IMAP ini memungkinkan pengguna untuk memilih email yang akan diambil, kemudian membuat folder di server, jadi mencari pesan email tertentu, jadi bahkan menghapus email yang ada. Jadi kemampuan ini jelas jauh lebih baik daripada protokol POP yang hanya memperbolehkan kita mengambil semua pesan yang ada tanpa terkecuali. HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Jadi protokol yang digunakan oleh WWW, World Wide Web ya, World Wide Web ya. Jadi HTTP itu mendefinisikan bagaimana suatu pesan itu bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Jadi HTTP ini juga mengatur aksi-aksi apa saja yang harus dilakukan oleh web server dan juga web browser begitu ya, sebagai respon atas perintah-perintah yang ada pada protokol HTTP. Jadi contohnya bila kita ini ya mengetikkan suatu alamat URL pada internet browser, itu kan maka web browser itu akan mengirimkan perintah HTTP ke web server. Jadi web server itu kemudian akan menerima perintah ini yang kita perintah tadi dan melakukan aktivitas sesuai dengan perintah yang diminta oleh
web browser yang kita pakai begitu ya. Jadi hasil aktivitas tadi itu akan dikirimkan kembali ke web browser untuk ditampilkan kepada kita. HTTPS. Jadi HTTPS itu versi aman dari HTTP. Jadi protokol ini itu ditemukan oleh Netscape Communication Corporation. Jadi selain menggunakan komunikasi plain text, HTTPS itu juga menyandikan ya data sesi menggunakan protokol SSL. SSL itu Secure Socket Layer atau protokol TLS atau Transport Layer Security. Jadi kedua protokol tersebut itu memberikan perlindungan yang memadai ya dari serangan EAFS droppers dan man in the middle attacks. Jadi pada umumnya itu port HTTPS itu adalah 443. Jadi tingkat keamanan itu tergantung pada ketepatan dalam mengimplementasikan pada web browser dan perangkat lunak server serta didukung oleh algoritma penyandian begitu ya yang aktual. Jadi oleh karena itu pada halaman web yang menggunakan HTTPS begitu ya, URL yang digunakan itu biasanya ditulis dengan HTTPS:2 kemudian garis miring, bukan HTT tanpa S. Jadi menggunakan HTTPS karena secure. SSH atau Secure Shell. Jadi salah satu protokol jaringan begitu yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer itu adalah SSH. Jadi protokol ini tuh dapat digunakan ya untuk mengendalikan komputer dari jarak jauh, kemudian mengirim file, kemudian apalagi ya membuat tunnel yang terenskripsi dan lain-lain begitu ya. Protokol SSH ini itu juga mempunyai kelebihan begitu dibandingkan protokol seperti Telnet dan FTP. Itu jadi karena SSH itu memiliki sistem autentikasi, otorisasi mungkin dan enskripsinya itu sendiri begitu. Jadi dengan begitu keamanan sebuah sesi komunikasi itu menggunakan melalui bantuan SSH ini jauh menjadi lebih terjamin. Telnet, Telecommunication Network. Jadi Telnet itu sebuah protokol begitu ya yang digunakan untuk koneksi internet juga oleh LAN atau Local Area Network. Jadi Telnet itu dikembangkan pada 1969, pada tahun 1969 itu distandar oleh IETF STD8. Itu salah satu standar internet pertama. FTP, File Transfer Protocol. Jadi protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan berkas atau file komputer antar mesin-mesin begitu ya dalam sebuah internet network. Jadi sebuah server FTP itu dapat diakses itu dengan menggunakan Universal Resource Identifier atau URI dengan menggunakan format FTP kemudian *2 garis miring nama server. Jadi klien FTP itu dapat menghubungi server FTP begitu ya dengan membuka URI tersebut. Jadi tujuan FTP server itu untuk men-sharing data, kemudian untuk menyediakan indirect atau untuk implicit remote computer, kemudian untuk menyediakan tempat penyimpanan bagi user, kemudian untuk menyediakan transfer data yang reliable dan efisien. LDAP, Lightweight Directory Access Protocol, itu semacam protokol untuk memungkinkan semua orang itu mencari resource organisasi, kemudian perorangan dan lainnya. Jadi seperti file atau printer di dalam sebuah jaringan begitu ya, baik di internet atau intranet. Jadi protokol LDAP ini membentuk sebuah direktori yang berisi hierarki pohon yang memiliki cabang begitu, kemudian mulai dari negara atau country, kemudian organisasi, departemen sampai dengan perorangan. Jadi dengan menggunakan LDAP itu seseorang itu dapat mencari informasi mengenai orang lain tanpa mengetahui lokasi orang yang akan dicari begitu. SSL, Secure Socket Layer. SSL itu sistem gitu ya yang paling banyak digunakan untuk enkripsi, pengiriman informasi pada internet sehingga data dapat dikirim dengan aman.
Jadi ditambah lagi SSL itu digunakan tidak hanya keamanan koneksi web, tetapi untuk berbagi aplikasi yang memerlukan enkripsi jaringan end-to-end. Jadi protokol SSL itu mengatur keamanan begitu ya, dan integritas menggunakan enkripsi, kemudian autentikasi dan kode autentikasi pesan. Apple Talk. Ini merupakan Apple Talk ini itu protokol jaringan yang dikembangkan khusus untuk jaringan yang terdiri atas komputer-komputer Apple Macintosh begitu, yang mengizinkan para penggunanya untuk saling berbagi berkas kemudian printer agar dapat diakses oleh pengguna lainnya. Nah, selain protokol-protokol yang sudah disebutkan tadi ya, sebelum yang sudah disebutkan itu masih banyak lagi protokol yang ada. Jadi misalkan ada NetBEUI, kemudian IPX dan SPX, kemudian ada SLIP, Serial Line IP Protocol, kemudian SNA, System Network Architecture, kemudian ada Simple Network Management Protocol, kemudian ada Address Resolution Protocol, ada RARP, Reverse Address Resolution Protocol, dan lain sebagainya. OSI 7 layers. Jadi OSI itu merupakan singkatan dari Open System Interconnection begitu. Jadi OSI ini merupakan salah satu model standar misalnya yang digunakan untuk menjaga interoperabilitas antar peralatan yang dibuat oleh perusahaan yang berbeda-beda. Jadi walaupun beberapa sistem mempunyai arsitektur yang berbeda, jadi seperangkat protokol yang ada di dalam model OSI akan menjamin begitu ya, akan menjamin terjadinya komunikasi. Jadi dalam hal ini OSI juga telah ditetapkan oleh sebuah badan standar internasional begitu yang bernama ISO. Ya, sudah pernah dengar ISO mungkin ya, International Standard Organization, pada tahun 1947 begitu. Jadi ini ada ilustrasi model OSI, ada 7 layer. Kemudian OSI 7 layers itu mempunyai 7 lapis atau layer yang disusun secara hierarkis, teratur dan berurutan begitu ya. Jadi oleh karena itu susunan atau urutan layer satu dengan yang lain itu tidak boleh dibolak-balik. Jadi ini adalah model OSI 7 layer di gambar ini. Jadi yang pertama itu ada physical layer, kemudian yang kedua ada data link layer, yang ketiga ada network layer, yang keempat ada transport layer, yang kelima ada session layer, yang keenam ada presentation layer, yang ketujuh ada application layer. Jadi ada 7 lapis, ada 7 layer. Analogi protokol berlapis dan model OSI 7 layer. Jadi proses pengiriman data itu dalam komunikasi data itu merupakan rangkaian begitu ya, proses yang cukup panjang dan kompleks begitu. Jadi untuk memudahkan dalam memahami proses-proses yang terjadi di dalam pengiriman data itu perlu adanya analogi sederhana begitu yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari begitu. Jadi salah satunya adalah dengan menganalogikan kita proses pengiriman surat melalui kantor pos. Ya, jadi seperti yang ada di gambar. Jadi proses pengiriman surat itu dimulai dari proses menuliskan isi surat begitu atau informasi ke dalam kertas surat. Lalu kertas surat itu tersebut dibungkus ya dengan sebuah amplop agar isi surat aman dan terlindungi begitu ya pada saat proses pengiriman. Kemudian alamat tujuan juga harus dituliskan di amplop. Jadi tanpa adanya alamat tujuan itu surat tidak akan sampai di tempat tujuan. Jadi selain itu misalkan alamat pengirim juga sebaiknya ditulis gitu ya. Jadi hal ini tuh bertujuan untuk antisipasi apabila surat tersebut itu tidak sampai ke alamat tujuan. Maka surat tersebut itu dapat dikirimkan kembali kepada pengirim begitu sesuai dengan alamat yang dituliskan. Jadi selanjutnya, jadi sesuai gambar ya, itu surat diantar ke kantor pos atau melalui bis surat. Jadi pihak kantor pos akan membubuhi stempel begitu ya, atau mungkin juga perangko yang ditempel, kemudian melakukan validasi.
Jadi pihak kantor pos juga melakukan pengepakan atau sesuai dengan kota tujuan surat begitu. Jadi sampai dengan proses ini surat siap untuk dikirimkan. Jadi kalau misalkan alamat tujuan berada di kota yang berbeda begitu dengan alamat pengirim, tentu saja kantor pos asal tuh pengirim tidak akan langsung mengirimkan surat tersebut kepada seorang penerima di kota yang dituju begitu. Jadi kantor pos asal tuh akan mengirimkan surat tersebut kepada kantor pos lain yang berada pada kota tujuan. Jadi sampai dengan proses ini begitu ya. Jadi tugas untuk mengirimkan surat ke alamat tujuan itu sudah menjadi tanggung jawab kantor pos di kota tujuan surat tersebut begitu. Jadi pihak kantor pos tersebut itu yang bertugas itu mengirimkan surat sampai kepada penerima. Nah, setelah surat sampai kepada penerima, itu kemudian penerima akan membuka surat dan selanjutnya membaca informasi yang ada di dalamnya. Gitu. Dengan demikian, informasi yang dikirimkan oleh pengirim sampai ke penerima dengan baik, yaitu melalui proses komunikasi yang cukup panjang dan kompleks, di mana dari pengiriman surat sampai ke penerima itu melalui proses yang cukup panjang. Kemudian di sini penjelasan model OSI 7 layer. Jadi sedikit berbeda gitu ya dengan proses pengiriman surat pada contoh yang tadi sebelumnya saya bicarakan. Melalui 3 lapis proses pada pengiriman data dengan model OSI 7 layer itu mempunyai 7 lapis begitu ya, atau layer dengan fungsinya masing-masing. Jadi fungsi dari masing-masing layer dalam model OSI 7 layer yang saya sebutkan sebelumnya tadi, ada 7 layer, itu penjabarannya sebagai berikut ya. Saya jelaskan. Yang pertama adalah application layer. Jadi application layer itu merupakan layer terdekat dengan pengguna atau user begitu ya. Jadi artinya pada layer inilah yang memungkinkan user bisa melakukan akses terhadap jaringan komunikasi melalui aplikasi antarmuka begitu atau interface. Jadi contohnya itu misalkan aplikasi mail browser yang memungkinkan user untuk menulis, kemudian apalagi ya, membaca, mengambil begitu, kemudian mengirim, serta misalkan mengorganisasi pesan. Kemudian akses file dan direktori secara remote. Contohnya lagi misalkan akses informasi melalui web, kemudian akses database dan berbagai layanan jaringan komunikasi lain begitu. Kemudian layer presentation layer itu, jadi layer ini itu fungsinya untuk berkaitan dengan translasi informasi di antara dua buah sistem. Jadi melakukan proses enkripsi untuk data-data yang penting. Kemudian melakukan proses kompresi dengan satu tujuan untuk memperoleh jumlah bit yang akan dikirimkan begitu melalui jaringan komunikasi. Jadi proses translasi informasi itu dibutuhkan karena setiap sistem mungkin memiliki cara begitu ya yang berbeda untuk mengkodekan informasi dari karakter atau mungkin bilangan begitu menjadi data dalam bentuk bit begitu. Jadi oleh karena itu ya, layer ini tuh juga bertugas untuk menjamin adanya interoperabilitas di antara sistem-sistem yang memiliki metode encoding yang berbeda begitu. Jadi literatur lain juga menjelaskan begitu ya, bahwa layer ini tuh bertujuan untuk mendefinisikan format data begitu, seperti ASCII text, binary mungkin, atau JPEG atau TIFF ya, GIF, kemudian MPEG, MIDI mungkin, dan lain-lain. Kemudian ada session layer. Jadi fungsi dari session layer itu memulai mengontrol. Jadi fungsi session layer itu memulai, mengontrol, kemudian mengakhiri suatu percakapan atau dialog kontrol gitu ya, yang terjadi antara dua buah sistem. Atau model dialog kontrol yang dimaksud adalah simplex, half duplex, dan full duplex. Mungkin secara jelasnya bisa dilihat di gambar itu bagaimana komunikasi simplex atau satu arah
kemudian ada half duplex, dua arah bergantian, kemudian ada full duplex, dua arah bersamaan. Jadi tugas lain begitu ya dari session layer ini tuh adalah melakukan proses sinkronisasi pengiriman dan penerimaan data agar tidak terjadi kesalahan pembacaan data di sisi penerima begitu. Kemudian ada transport layer. Kalau transport layer ini menangani proses komunikasi begitu ya, atau pengiriman dari ujung ke ujung atau end to end begitu. Jadi pesan yang diterima oleh transport layer itu akan dipecah gitu menjadi segmen-segmen yang kecil dan ukuran sesuai dengan yang disyaratkan oleh protokol. Jadi proses ini tuh sering disebut dengan istilah segmentation ya, dalam transport layer itu sering disebut juga istilah segmentation. Nah, kemudian data-data yang sudah berbentuk segmen tersebut begitu ya dikirimkan ke penerima begitu. Jadi tentunya di sisi penerima akan diproses sebaliknya ya, menggabungkan begitu ya kembali pesan yang telah diterima dalam bentuk rangkaian segmen begitu. Jadi proses penggabungan ini disebut proses reassembly. Jadi selain itu transport layer ini juga turut memastikan reliabilitas data yang dikirim. Selanjutnya setelah transport layer, network layer. Jadi network layer itu untuk memberi pengalamatan dan routing. Jadi pengalamatan yang dimaksud di sini tuh pengalamatan secara logikal. Misalkan contoh penggunaan alamat IP dari alamat sumber begitu ya ke alamat tujuan. Sedangkan routing misalkan adalah proses pengaturan rute perjalanan terbaik dari masing-masing paket yang akan melintasi jaringan komunikasi begitu. Nah, layer selanjutnya data link layer. Jadi di sini tugas utama dari data link layer itu menghantarkan data begitu ya dari bentuk frame-frame kecil dari titik sumber ke intermediate node, kemudian dari intermediate node ke intermediate node atau dari intermediate node ke titik tujuan. Ya, silakan dilihat gambarnya. Kemudian yang dimaksud intermediate node di sini itu adalah titik ya yang berada di tengah-tengah antara titik sumber dengan titik tujuan. Nah, silahkan diperhatikan gambarnya. Jadi hal tersebut mengingat begitu ya di dalam proses komunikasi itu biasanya terdapat berbagai macam peralatan gitu yang membentuk sebuah jaringan komunikasi di antara titik sumber dan titik tujuan. Jadi ini ada gambar ilustrasi komunikasi dari hub ke hub. Kemudian untuk layer selanjutnya adalah physical layer. Jadi layer physical layer ini mengirim dan menerima bit-bit data yang dikirim melalui media transmisi data. Jadi oleh karena itu ya, jadi layer inilah yang berkomunikasi langsung dengan media transmisi data. Komunikasi dengan model OSI 7 layer. Jadi komunikasi menggunakan model OSI 7 layers itu mirip dengan analogi pengiriman surat tadi ya yang telah dijelaskan di bagian awal begitu ya dalam pembahasan tadi yang saya jelaskan. Itu hanya saja terdapat sedikit perbedaan begitu ya jumlah lapisan prosesnya. Jadi pada model OSI 7 layer itu sebelum pesan benar-benar dikirimkan gitu ya, pesan tersebut mengalami penambahan header sebagai penanda bahwa setiap layer yang telah dilaluinya. Jadi istilah yang sering digunakan untuk proses penambahan header tersebut adalah encapsulation. Jadi setelah adanya header, kemudian data tersebut diberi nama PDU oleh protokol data unit, kemudian namun PDU ini terus berubah gitu ya penyebutannya pada setiap layer yang dilaluinya. Jadi penyebutan data pada saat melewati layer itu pada transport layer PDU disebut segmen begitu. Kemudian pada network layer itu PDU disebut paket. Pada data link layer PDU disebut frame. Jadi data yang dialirkan melalui media transmisi adalah dalam bentuk bit.
gitu. Jadi komunikasi antar komputer pada model OSI 7 layers itu dapat digambarkan sesuai gambar yang ada di slide. Jadi komunikasi antar komputer pada model OSI 7 layer. Jadi ada pengirim, ada proses OSI 7 layer, kemudian ada media transmisi, dan kemudian ada OSI 7 layer lagi, kemudian baru ke penerima. Model TCP/IP. Jadi ya model TCP/IP itu merupakan modifikasi model OSI 7 layer. Jadi hal ini dikarenakan model OSI 7 layer itu belum sepenuhnya dapat diimplementasikan. Jadi komunikasi data pada jaringan internet yang sangat populer saat ini itu menggunakan model OSI 7 layer, akan tetapi menggunakan model TCP/IP. Jadi model TCP/IP itu mempunyai dua protokol utama, yaitu Transmission Control Protocol atau TCP pada transport layer dan Internet Protocol atau IP pada network layer. Jadi karena model TCP/IP ini merupakan hasil modifikasi dan pengembangan dari model OSI 7 layer, jadi kedua model ini mempunyai beberapa persamaan dan perbedaan begitu. Jadi berikut yang seperti yang ada di gambar, ilustrasi yang menggambarkan hal tersebut begitu. Yang ada di gambar slide terlihat layer pada model OSI 7 layer dan TCP/IP. Jadi ada perbedaannya. Silahkan diperhatikan. Dari 4 layers pada model TCP/IP itu yang mempunyai protokol yang paling banyak adalah application layer. Nah, secara lebih detail protokol-protokol yang terdapat pada model TCP/IP itu dapat dilihat pada gambar ini. Jadi ada gambar ilustrasi protokol di dalam model TCP/IP. Di dalam model TCP/IP itu ada network access, kemudian network, transport, dan application. Nah, sekian tentang konsep protokol dan standar komunikasi data di dalam mata kuliah komunikasi data.